Hello everyone! Have you ever wondered how applications like ChatGPT, Google Translate, or Grammarly can understand language, correct grammar, or even provide instant feedback? The answer lies in one of the most advanced technologies today, deep learning. My name is Sheila Pravitria and my partner's name is Puji Widiasi. We are the representative speakers from class R6I. Together with my teammates, we will present our topic entitled Deep Learning and its contribution to English language learning and material development. Without further ado, let's begin our presentation. Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Salah satu teknologi AI yang berkembang pesat adalah deep learning, yaitu metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan syaraf tiruan atau artificial neural networks untuk mengenali pola, memahami bahasa, dan menghasilkan prediksi yang akurat berdasarkan data dalam jumlah besar. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, deep learning telah digunakan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, dan membantu guru dalam mengembangkan bahan ajar yang lebih inovatif. Oleh karena itu, topik ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus mendukung pengembangan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Sebelum membahas deep learning lebih dalam, kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana teknologi mengubah dunia pendidikan. Di era digital, pembelajaran telah berubah dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning, di mana siswa lebih aktif mencari dan memperoleh informasi secara mandiri. Dengan adanya internet, siswa tidak lagi bergantung pada buku dan penjelasan guru. Mereka dapat mengakses video pembelajaran, e-book, latihan interaktif, maupun kelas online kapan saja dan di mana saja. Selain itu, proses pembelajaran juga berkembang menjadi online learning maupun blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Guru juga memanfaatkan berbagai teknologi untuk menyampaikan materi, memberi tugas, melakukan evaluasi, serta memberikan umpan balik kepada siswa dengan lebih cepat. Contohnya dengan penggunaan Google Classroom untuk mengelola kelas, ChatGPT untuk membantu mencari informasi, Google Translate untuk menerjemahkan bahasa, Grammarly untuk memperbaiki grammar, Duolingo dan Elsa Speak untuk belajar bahasa Inggris, Quizizz sebagai media evaluasi, serta Canva untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Dengan demikian, teknologi membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Now, let's move on to the definition of deep learning. Deep learning is a branch of machine learning and artificial intelligence that uses artificial neural networks to learn patterns from large amount of data. Jadi cara kerja deep learning ini dimulai dari data mentah seperti gambar, suara, ataupun teks yang masuk melalui input layer. Selanjutnya data diproses pada beberapa hidden layers untuk mengenali pola-pola yang semakin kompleks, hingga akhirnya menghasilkan output berupa keputusan atau prediksi. Fungsi utama deep learning adalah mengenali pola dari data dalam jumlah besar, kemudian menggunakan pola tersebut untuk melakukan prediksi, klasifikasi, maupun pengambilan keputusan secara otomatis. Contohnya, ketika kita menggunakan Google Assistant atau Siri, sistem dapat mengenali suara kita dan mengubahnya menjadi teks, karena telah belajar dari jutaan contoh suara sebelumnya. Many people think artificial intelligence, machine learning, and deep learning are the same, but actually they have a hierarchical relationship. Yang paling luas adalah artificial intelligence atau AI, yaitu bidang yang bertujuan membuat mesin mampu berpikir dan mengambil keputusan layaknya manusia. Di dalam AI terdapat machine learning, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara rinci untuk setiap kondisi. Kemudian deep learning merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Sebagai contoh,
AI digunakan pada Google Assistant, machine learning digunakan dalam rekomendasi Netflix atau filter spam email. Sedangkan deep learning digunakan pada ChatGPT, speech recognition, and automatic translation. Jadi dapat disimpulkan bahwa AI adalah konsep yang paling luas, machine learning merupakan bagian dari AI, dan deep learning merupakan bagian dari machine learning. The development of deep learning has taken many decades before reaching its current stage. Pada tahun 1943, McCulloch and Pitts memperkenalkan model matematis neuron buatan yang menjadi dasar dari neural network. Kemudian pada tahun 1986, Rummel Hardt, Hinton, and Williams mengembangkan algoritma backpropagation sehingga jaringan saraf dapat belajar dari data dengan lebih efektif. Titik perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2012 ketika AlexNet memenangkan kompetisi ImageNet menggunakan GPU dan data dalam jumlah besar. Keberhasilan ini membuktikan bahwa deep learning memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dari metode sebelumnya. Saat ini, sejak diperkenalkannya arsitektur Transformer, lahirlah berbagai model AI modern seperti GPT and BERT yang banyak digunakan dalam pendidikan, bisnis, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa deep learning berkembang selama hampir 80 tahun, dari konsep neuron sederhana hingga teknologi yang mampu memahami bahasa, membuat teks, dan bahkan membantu proses belajar mengajar. Next, let's see how deep learning works. Cara kerja deep learning mirip seperti otak manusia yang terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung. Dalam deep learning, terdapat 3 bagian utama. Ada input layer, hidden layers, dan output layers seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Inggris, ketika seorang siswa mengucapkan sebuah kalimat, suara tersebut menjadi input. Selanjutnya, deep learning menganalisis pelafalan, grammar, dan pola bahasa pada hidden layers. Kemudian, menghasilkan output berupa transkripsi teks atau skor pengucapan beserta saran perbaikannya. Selain itu, deep learning juga digunakan untuk menganalisis grammar menggunakan model seperti BERT, serta membuat ringkasan, soal otomatis, dan penjelasan kosakata menggunakan model transformer. Inilah yang membuat deep learning mampu mendukung berbagai aplikasi pembelajaran bahasa Inggris yang kita gunakan saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik deep learning, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta kontribusinya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita membahas penerapannya dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita perlu memahami karakteristik utama dari deep learning. Nah, karakteristik yang pertama adalah automatic learning. Berbeda dengan sistem tradisional yang harus diprogram menggunakan aturan-aturan tertentu, deep learning mampu mempelajari pola dari data secara otomatis. Dengan kata lain, sistem dapat menemukan sendiri informasi penting tanpa harus diberi instruksi secara rinci oleh manusia. Karakteristik kedua adalah adaptif. Model deep learning dapat terus berkembang ketika memperoleh data baru. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin baik pula kemampuan sistem dalam memberikan prediksi maupun hasil yang akurat. Nah, karakteristik yang ketiga adalah large data. Deep learning membutuhkan data dalam jumlah besar agar mampu mengenali pola yang kompleks. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menghasilkan performa yang optimal. Dari ketiga karakteristik tersebut, dapat kita lihat bahwa deep learning bukan hanya mampu belajar secara mandiri, tetapi juga terus berkembang seiring bertambahnya data yang dimiliki. Sebenarnya, tanpa kita sadari, deep learning sudah menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Misalnya pada Google Translate, ketika kita menerjemahkan sebuah kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, sistem tidak hanya menerjemahkan kata per kata, tetapi juga memahami konteks kalimat sehingga hasil terjemahannya menjadi lebih alami. Selanjutnya, pada aplikasi Google Maps, deep learning membantu memprediksi kondisi lalu lintas, menghitung waktu tempuh, serta memberikan rekomendasi rute tercepat berdasarkan data yang diperoleh secara real time. Contoh lainnya adalah voice assistant.
seperti Google Assistant, Siri, maupun Alexa. Nah, teknologi ini mampu mengenali suara pengguna, memahami maksud perintah, juga kemudian memberikan respons yang sesuai. Nah, selain itu, terdapat pula recommendation system pada platform seperti YouTube, Netflix, Spotify, maupun TikTok. Pernahkah teman-teman merasa bahwa video atau lagu yang direkomendasikan sangat sesuai dengan minat kita? Nah, hal tersebut terjadi karena deep learning mempelajari pola pikir pengguna, seperti riwayat pencarian maupun tontonan sebelumnya, kemudian memberikan rekomendasi yang lebih personal. Setelah melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sekarang kita masuk pada bagaimana deep learning berkontribusi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Deep learning dapat membantu mengembangkan keempat keterampilan berbahasa, yaitu speaking, listening, reading, and writing. Pada keterampilan speaking, AI dapat membantu memperbaiki pengucapan sekaligus memberikan umpan balik secara langsung. Pada listening, AI menyediakan latihan mendengarkan dengan tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Lalu dalam reading, AI mampu merekomendasikan bacaan sesuai level kemampuan serta menjelaskan kosakata maupun struktur bahasa yang dianggap sulit. Sedangkan pada writing, AI membantu memeriksa grammar, ejaan, pilihan kata, hingga struktur kalimat sehingga siswa memperoleh masukan secara cepat. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih personal karena setiap siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan mereka. Selanjutnya, mari kita bahas lebih spesifik mengenai keterampilan berbicara atau speaking. Dan salah satu manfaat utama AI adalah membantu siswa meningkatkan pronunciation atau pelafalan. Jadi sistem dapat mendeteksi kesalahan pengucapan, kemudian memberikan contoh pengucapan yang benar sehingga siswa dapat langsung memperbaikinya. Nah, selain itu juga, AI membantu meningkatkan fluency atau kelancaran berbicara melalui latihan percakapan yang menyerupai komunikasi nyata. Lanjut, keunggulan lainnya adalah adanya automatic feedback. Jadi, setelah siswa selesai berbicara, AI itu akan menganalisis berbagai aspek, mulai dari pengucapan, tata bahasa, kosakata, hingga kelancaran berbicara. Kemudian memberikan saran perbaikan secara instan. Nah, sebagai contoh, ketika seorang siswa berlatih menggunakan aplikasi seperti Elsa Speak, ya, sistem nantinya akan langsung menunjukkan bagian mana yang pengucapannya masih kurang tepat beserta cara memperbaikinya. Nah, dengan demikian siswa dapat berlatih secara mandiri tanpa harus selalu menunggu evaluasi dari guru. Nah, selain keterampilan berbicara, deep learning juga memberikan kontribusi yang besar dalam keterampilan menulis atau writing. Saat ini, AI telah terintegrasi ke dalam berbagai tahap proses menulis. Jadi teknologi ini tidak hanya membantu menemukan kesalahan, tetapi juga membantu siswa memahami alasan dibalik kesalahan tersebut. Pada aspek grammar, AI mampu memberikan koreksi sekaligus menjelaskan aturan tata bahasa yang berkaitan. Nah, dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui bahwa jawabannya salah, tetapi juga memahami bagaimana cara memperbaikinya. Nah, selain itu pada aspek vocabulary, jadi deep learning mampu memahami hubungan antar kata berdasarkan konteks penggunaannya. Misalnya, AI mengetahui bahwa ungkapan make a decision lebih tepat daripada do a decision. Jadi AI juga mampu membedakan nuansa makna suatu kata sesuai kondisi dan situasi penggunaannya. Nah, hal tersebut membuat proses penulis menjadi lebih efektif karena siswa tidak hanya menghafal kosakata, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara tepat dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas penerapan deep learning pada keterampilan membaca atau reading. Ya, jadi salah satu konsep yang digunakan adalah adaptive reading, yaitu sistem yang secara otomatis menyesuaikan tingkat kesulitan bacaan berdasarkan kemampuan masing-masing siswanya. Sebagai contoh, siswa dengan kemampuan dasar akan memperoleh teks yang lebih sederhana,
Sedangkan siswa yang sudah lebih mahir akan mendapatkan bacaan dengan struktur kalimat dan kosakata yang lebih kompleks. Selain itu, melalui text adjustment, deep learning juga dapat mengubah panjang kalimat, tingkat kesulitan kosakata, struktur tata bahasa, hingga kepadatan informasi tanpa mengubah makna utama dari teks tersebut. Dan pendekatan ini memungkinkan setiap siswa memperoleh materi membaca yang sesuai dengan tingkat kemampuannya sehingga proses belajar menjadi lebih efektif, nyaman, dan mampu meningkatkan pemahaman bacaan secara bertahap. Now, I will continue by explaining how deep learning supports listening skills in English language learning. Salah satu penerapan yang paling utama adalah speech recognition, yaitu teknologi AI yang dapat mengubah suara menjadi teks secara otomatis atau speech to text. Fitur ini membantu siswa memahami pelafalan, mengenali kosakata baru, dan mengetahui bagian mana dari audio yang sulit mereka dengar. Contohnya dapat kita ketemukan pada Google Translate Voice Input maupun Other.ai. Selain itu, terdapat fitur automatic caption. AI dapat menghasilkan subtitle secara real-time saat audio atau video diputar. Dengan adanya subtitle, siswa lebih mudah mengikuti percakapan, memahami berbagai aksen bahasa Inggris, dan meningkatkan pemahaman terhadap isi materi. Contoh aplikasi yang menggunakan fitur ini ada YouTube Automatic Caption, Google Meet Live Caption, and CapCut. Yang terakhir adalah interactive listening feedback. Setelah siswa menyelesaikan latihan listening, AI akan menganalisis jawaban mereka, kemudian memberikan penilaian serta saran perbaikan secara langsung. Dengan begitu, siswa dapat mengetahui kekurangan mereka dan meningkatkan kemampuan listening secara bertahap. Besides helping students, deep learning also supports teacher in the teaching and learning process. Saat ini, peran guru mulai berubah dari sekadar penyampai informasi menjadi facilitator, yaitu seseorang yang membimbing siswa dalam menggunakan teknologi secara bijak dan membantu mereka berpikir kritis terhadap informasi yang diberikan AI. AI juga berperan sebagai teaching assistant. Guru dapat memanfaatkan AI untuk menyiapkan materi pembelajaran, membuat latihan, menyusun soal, hingga memberikan umpan balik lebih awal kepada siswa. Dengan demikian, guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus membimbing dan berinteraksi dengan siswa. Namun, penting untuk dipahami bahwa AI tidak dapat menggantikan peran guru. Guru tetap memiliki peran penting dalam memberikan motivasi, membangun karakter siswa, menciptakan interaksi sosial, serta mengambil keputusan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Next, let's discuss material development. Material development merupakan proses merancang, menyusun, dan mengevaluasi materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, AI dan deep learning membantu guru mengembangkan materi dengan lebih cepat, efektif, dan inovatif. Misalnya, AI dapat membuat latihan grammar secara otomatis, menyesuaikan tingkat kesulitan bacaan, serta menghasilkan materi yang berbeda sesuai kemampuan siswa. Secara umum, deep learning mendukung 3 tahapan. Ada planning, yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa. Selanjutnya ada developing, yaitu membuat materi pembelajaran. Dan evaluating, yaitu memberikan umpan balik serta melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa. Here's a simple example of how deep learning supports material development. Misalnya pada materi narrative text. Untuk siswa beginner, AI akan menyediakan teks yang lebih sederhana dengan kosakata yang mudah dipahami. Untuk siswa intermediate, AI menyediakan materi dengan tingkat kesulitan yang sedang serta latihan yang lebih bervariasi. Sedangkan untuk siswa advance, AI memberikan teks yang lebih kompleks disertai pertanyaan yang menuntut kemampuan berpikir kritis. Selain itu, AI juga dapat menyesuaikan panjang bacaan, tingkat kesulitan vocabulary, maupun jenis latihan yang diberikan kepada setiap siswa. Dengan cara ini, materi pembelajaran menjadi lebih sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. One of the biggest contribution of deep learning is personalized learning, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan, kecepatan belajar, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda-beda. Melalui deep learning, sistem dapat menganalisis data hasil belajar siswa untuk mengetahui bagian mana yang sudah mereka kuasai dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, AI akan
menyesuaikan materi, aktivitas belajar, maupun latihan yang diberikan kepada setiap siswa. Misalnya, siswa yang masih kesulitan memahami vocabulary akan memperoleh latihan kosakata yang lebih banyak, sedangkan siswa yang sudah menguasainya akan diberikan materi yang lebih menantang, seperti reading comprehension atau writing task. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar mereka masing-masing. Now, let's discuss AI assessment. AI assessment merupakan penggunaan artificial intelligence untuk membantu proses penilaian hasil belajar siswa secara otomatis. Salah satu keunggulannya adalah feedback atau umpan balik yang diberikan secara langsung setelah siswa menyelesaikan kuis maupun tugas. Dengan begitu, siswa dapat segera mengetahui kesalahan mereka dan memperbaikinya. Selain memberikan feedback, AI juga melakukan evaluation dengan menganalisis perkembangan belajar siswa dari waktu ke waktu. Sistem dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap siswa berdasarkan hasil belajar yang telah dikumpulkan. Informasi tersebut membantu guru mengambil keputusan yang lebih tepat dalam menentukan strategi pembelajaran berikutnya. Jadi, AI assessment tidak hanya membuat proses penilaian menjadi lebih cepat, tetapi juga membantu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Setelah kita membahas bagaimana deep learning diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, selanjutnya kita akan melihat apa saja manfaat yang diberikan oleh artificial intelligence dalam dunia pendidikan secara lebih luas. Nah, secara umum, AI memberikan 3 manfaat utama, yaitu flexible, efficient, dan personalized learning. Manfaat yang pertama adalah flexibility atau fleksibilitas. AI memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung pada ruang kelas maupun jadwal belajar yang kaku. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan ritme belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih mudah memahami materi pada pagi hari, ada pula yang lebih nyaman belajar pada malam hari. Nah, dengan adanya AI, proses belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu sehingga menjadi lebih nyaman dan juga efektif. Manfaat kedua adalah efisiensi. AI mampu mengotomatisasi berbagai tugas rutin seperti pemeriksaan tugas, penilaian kuis, hingga penyusunan materi pembelajaran. Hal ini membantu guru menghemat waktu untuk pekerjaan administratif sehingga mereka dapat lebih fokus dalam membimbing siswa, merancang strategi pembelajaran, dan juga membangun interaksi yang lebih bermakna di dalam kelas. Manfaat yang ketiga adalah personalized learning, yang menjadi salah satu keunggulan terbesar dari AI. Sistem dapat menganalisis kemampuan, kekuatan, kelemahan, bahkan gaya belajar setiap siswa, kemudian menyesuaikan materi maupun umpan balik yang telah diberikan. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak lagi bersifat sama untuk semua siswa, tetapi lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing. Sejalan dengan berbagai penelitian mengenai AI dalam pendidikan, pendekatan pembelajaran yang personal seperti ini terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan siswa, serta hasil belajar karena siswa memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa AI bukan hanya membuat proses belajar menjadi lebih fleksibel dan efisien, tetapi juga membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan bagi setiap peserta didik. Meskipun artificial intelligence menawarkan berbagai manfaat, penerapannya dalam dunia pendidikan juga menghadirkan sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, oleh karena itu, penggunaan AI harus dilakukan secara bijaksana dan juga bertanggung jawab. Tantangan yang pertama adalah ethics atau etika. AI bekerja berdasarkan data yang digunakan selama proses pelatihannya. Apabila data tersebut kurang lengkap atau mengandung bias, maka keputusan yang dihasilkan AI juga berpotensi menjadi tidak adil. Misalnya, sistem dapat memberikan rekomendasi yang kurang tepat bagi kelompok siswa tertentu karena data yang digunakan tidak mewakili semua kondisi. Nah, selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab apabila AI menghasilkan keputusan yang keliru. Nah, adapun tantangan yang kedua adalah privacy. Untuk dapat memberikan pembelajaran yang personal, AI itu memerlukan banyak data mengenai siswa, seperti nilai, kebiasaan belajar, hingga perkembangan kemampuan mereka. Oleh karena itu, keamanan data menjadi hal yang sangat penting.
Data tersebut harus dikelola secara aman agar tidak disalahgunakan ataupun diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Tantangan berikutnya adalah dependence, yaitu ketergantungan terhadap AI. Nah, apabila siswa terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas atau mencari jawaban, maka kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas dan pemecahan masalah secara mandiri dapat berkurang. Padahal keterampilan tersebut merupakan kompetensi yang sangat penting di abad ke-21. Nah, oleh karena itu, AI itu seharusnya dipandang sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir manusia. Hal ini juga sejalan dengan berbagai rekomendasi internasional mengenai penggunaan AI dalam pendidikan yang menekankan pentingnya penerapan teknologi secara etis, transparan, serta tetap menempatkan manusia sebagai pengambilan keputusan utama. Nah, setelah kita memahami manfaat dan tantangan AI, sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan digitalisasi pendidikan, khususnya di Indonesia. Nah, digitalisasi pendidikan merupakan proses pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuannya bukan hanya mengubah materi pembelajaran ke dalam bentuk digital, tetapi juga menciptakan proses belajar yang lebih efektif, interaktif, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, di Indonesia, perkembangan digitalisasi pendidikan mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama sejak pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, sekolah dan perguruan tinggi mulai memanfaatkan berbagai platform pembelajaran daring untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Nah, pemerintah juga menghadirkan berbagai program dan platform digital sebagai bagian dari transformasi pendidikan. Langkah ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa untuk mengakses sumber belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, selain meningkatkan akses pembelajaran, digitalisasi juga membuat proses belajar menjadi lebih menarik melalui penggunaan video pembelajaran, animasi, simulasi interaktif, serta berbagai aplikasi berbasis AI. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti belum meratanya akses internet di berbagai daerah, lalu keterbatasan perangkat digital, serta juga perlunya peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan fondasi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Setelah membahas kondisi pendidikan saat ini, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masa depan AI dalam dunia pendidikan? Nah, ke depan AI diperkirakan akan menjadi bagian yang semakin terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapannya adalah melalui konsep AI Classroom, yaitu lingkungan pembelajaran yang memanfaatkan AI untuk mendukung guru dalam merancang materi, memberikan penilaian, hingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal. Yang dimana AI dapat membantu guru menghemat waktu dalam menyusun perangkat pembelajaran dan mengurangi pekerjaan administratif. Dengan demikian, guru dapat lebih fokus membangun interaksi yang bermakna dengan peserta didik. Nah, selain AI Classroom yang saya sebutkan tadi, terdapat pula konsep AI Virtual Tutor, yaitu sistem kecerdasan buatan yang berperan layaknya tutor pribadi bagi setiap siswa. Virtual Tutor memanfaatkan teknologi machine learning, natural language processing atau NLP, dan juga analisis data untuk memahami kemampuan belajar setiap siswanya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, AI akan menyesuaikan materi, memberikan latihan tambahan, serta memberikan umpan balik secara real time. Nah, meskipun demikian ya, penggunaan AI juga tetap memiliki tantangan. Ketergantungan yang berlebihan terhadap AI dapat mengurangi kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan juga kemandirian siswa. Nah, selain itu, penggunaan AI juga harus memperhatikan aspek privacy, keamanan data, dan kemungkinan muncul informasi yang kurang akurat, karena AI bekerja berdasarkan data yang tersedia. Nah, di dalam hal ini juga, UNESCO menegaskan bahwa AI harus digunakan secara etis dan juga bertanggung jawab. AI harus menghormati hak asasi manusia, melindungi privacy, mendorong inklusivitas, serta digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran, bukan sebagai pengganti manusia. Oleh karena itu, di masa depan peran guru tetap tidak dapat digantikan. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing, memberikan motivasi, membangun karakter, dan juga membantu siswa menggunakan AI secara kritis dan bertanggung jawab.
Dengan kata lain, masa depan pendidikan bukanlah tentang manusia melawan AI, melainkan tentang bagaimana manusia dan AI dapat bekerja sama untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan juga bermakna. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, terdapat beberapa rekomendasi agar penerapan deep learning dalam pembelajaran bahasa Inggris dapat berjalan secara optimal. Rekomendasi pertama adalah meningkatkan kesiapan guru. Nah, guru itu perlu memperoleh pelatihan yang berkelanjutan mengenai penggunaan deep learning dan AI dalam proses pembelajaran, mulai dari penyusunan materi, strategi pembelajaran, hingga sistem penilaian berbasis teknologi. Rekomendasi kedua adalah meningkatkan literasi digital. Guru tidak hanya perlu memahami cara penggunaan teknologi saja, tetapi juga mampu memilih platform yang sesuai, memanfaatkan aplikasi berbasis AI secara efektif, serta mengajarkan kepada siswa bagaimana penggunaan teknologi secara bijaksana. Selanjutnya, sekolah juga perlu menyediakan dukungan sarana dan prasarana seperti akses internet yang stabil, perangkat pembelajaran yang memadai, serta platform digital yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, selain itu, kolaborasi antar guru juga sangat penting. Melalui forum diskusi atau komunitas belajar, guru dapat saling berbagi pengalaman, strategi, maupun praktik terbaik dalam mengintegrasikan AI ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, yang tidak kalah penting adalah adanya pendampingan dan evaluasi secara berkala. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, sekolah dapat mengetahui efektivitas penerapan teknologi sekaligus melakukan perbaikan apabila masih ditemukan kendala. Nah, yang terakhir, guru juga perlu memiliki kesadaran etis dalam menggunakan AI. Penggunaan AI harus selalu memperhatikan privasi data siswa, menghindari bias algoritma, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran, bukan menggantikan proses berpikir siswa. Nah, melalui berbagai langkah tersebut, pemanfaatan deep learning diharapkan mampu memberikan manfaat yang maksimal, sekaligus meminimalkan berbagai resiko yang mungkin muncul. Sebagai penutup, kami percaya bahwa pengembangan teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman dalam dunia pendidikan, melainkan sebagai peluang untuk menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Jadi deep learning membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi pendukung dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran bahasa Inggris sekaligus membantu guru mengembangkan materi ajar yang lebih inovatif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Namun pada akhirnya teknologi hanyalah sebuah alat. Nilai utama dalam pendidikan tetap berada pada peran guru sebagai pembimbing, fasilitator, dan juga inspirator. Oleh karena itu, kolaborasi antara kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Demikian proyek yang telah kami sajikan. Saya Puji Widiasi dan rekan saya Sheila Fira Fitria mewakilkan atas nama seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris kelas R6I. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyimak video ini. Semoga proyek ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Thank you so much for watching. Thank you so much for your attention. Goodbye everyone.